Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadan nasa ila hayatin thayyibatin fid dunya wal akhirati bisyari'atil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul jalali wal ikram. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul arabi wal ajam. Fasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Al-mukarramun, para alimil ulama, para masyayikh, para habaib, para asatidah yang saya muliakan, bapak-bapak pejabat sipil TNI maupun Polri yang saya hormati, Forum Silaturahmi Takmir Masjid dan Mushola Indonesia, Fahmi Tamami yang saya hormati, PAMI, Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia yang saya hormati. Saya mau tanya, di sini ada fans Roma enggak? Ada fans Soneta enggak? Fans Roma and Soneta disingkat Forza. Apa? Forza. Forza ini ada dua kelompok ya. Ada yang struktural berseragam, terikat dengan aturan organisasi, diantaranya 4B: beriman, bertakwa, berakhlakul karimah, dan berloyalitas. Ya, dan yang kedua yang non struktural, yang tidak berseragam, namun sejauh yang menggemari, yang ngefans sama Roma and Soneta, itu namanya Forza. Faham? Faham? Kalau saya bilang Forza, tolong bilang keren, bisa? Forza, Forza. Hadirin hadirat, malam hari ini kita memperingati ke-12 tahun usia Karang Taruna di RW berapa? 08. Tentunya kita syukuri dan kita doakan agar Karang Taruna terus menggeliat, bermanfaat untuk umat, agama, bangsa dan negara. Amin. Memperingati Isra dan Mi'raj, tentunya ada dua misi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram di kota Makkah ke Al-Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, kalau sekarang namanya Palestina. Kemudian dari sana dimi'rajkan, diangkat ke Sidratul Muntaha melalui 7 lapis langit. Kemudian diturun lagi ke Masjidil Aqsa dan kembali ke Al-Masjidil Haram. Itu hanya ditempuh dalam waktu 1 malam saja. Percaya apa enggak? Oi, percaya apa tidak? Nah, percaya ini bahasa iman. Bahasa apa? Bahasa iman, bukan bahasa akal. Kalau bahasa akal nggak masuk akal ini. Beliau diantar oleh malaikat. Tahu malaikat? Malaikat itu dari cahaya. Allah menciptakan malaikat dari cahaya. Cahaya itu kecepatannya tahu per detik berapa? Menurut ilmu pengetahuan, kecepatan cahaya adalah 300.000 kilometer per detik. 1 detik, tik, 300.000 kilometer cahaya itu.
Sementara kendaraan yang digunakan Nabi SAW yaitu buruk. Tahu buruk? Buruk artinya barkun. Barkun itu kilat. Kecepatan kilat itu kalau tadi cahaya 300.000 km, maka kecepatan kilat adalah 300 miliar kilometer per detik. Masya Allah. Jadi bukan mustahil dengan ilmu Allah, dengan izin Allah dan kekuasaan Allah, maka Nabi Muhammad SAW diisrakan, dimi'rajkan, pulang pergi cuma dalam waktu 1 malam saja. Paham? Adapun misinya ada 2. Yang pertama, linuriyahu min ayatina, agar aku perlihatkan tanda-tanda kekuasaanku, agar aku perlihatkan tanda-tanda keberadaanku, kebesaranku. Begitu sampai di Sidratul Muntaha, inda Sidratul Muntaha indaha jannatul ma'wa, idh yaksha sidrata man yaksha ma zaghal basaru wa ma tagha, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sadaqallahul azim. Begitu Nabi Muhammad sampai ke Sidratul Muntaha, di atas 7 lapis langit, beliau melihat tanpa berpaling, tanpa melampaui pandangan beliau itu. Dan sungguh beliau telah diperlihatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala di sebelah Sidratil Muntaha. Kemudian Allah berfirman, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh Nabi Muhammad telah diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah yang teramat sangat besar, yaitu diperlihatkannya alam semesta ini, diperlihatkannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah menerima perintah sholat 5 waktu. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, memperlihatkan tanda kebesaran Allah, memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, namanya tafakur. Apa? Tafakur. Kalau mau melihat Allah enggak bisa dengan mata, paham? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Allah tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata, tapi pandangan Allah maha menjangkau segala yang ada. Kenapa? Wa huwal latiful khabir. Allah maha halus dan maha memperhatikan. Tahu enggak orang ateis? Tahu enggak orang ateis? Apa itu? Orang yang enggak percaya Tuhan. Ya. Kalau kita tanya sama dia, kamu percaya enggak sama Tuhan? Gua kagak percaya. Emangnya kenapa enggak percaya Tuhan? Soalnya Tuhan enggak ada, enggak kelihatan. Dia simpulkan sesuatu yang enggak kelihatan sama dengan enggak ada. Betul enggak begitu? Apanya yang betul? Dia bilang sesuatu yang tidak nampak sama dengan tidak ada. Betul nggak begitu? Tidak betul. Paham? Nah, contohnya saya mau tanya nih. Angin ada nggak angin? Kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Tapi ada. Mau lihat angin, bukan pakai mata, goblok. Pakai kulit. Kipas lah. Ada angin. Pakai kulit mau lihat angin, betul? Nih, rasa manis, asam, pahit, asin, rasa ada apa enggak rasa? Kelihatan enggak? Tapi ada. Mau lihat rasa, bukan pakai mata, pakai lidah. Dengar nih. Usaibah, apaan tuh? Suara. Suara kelihatan apa enggak? Ada apa enggak? Mau lihat suara, bukan pakai mata, tapi pakai telinga. Betul? Jadi sesuatu yang ada belum tentu harus dibuktikan oleh pandangan mata, betul?
Begitu juga mau melihat Allah, bukan pakai mata, bukan pakai telinga, bukan pakai lidah, tetapi pakai akal, pakai otak. Paham? Paham? Memperhatikan ciptaan Allah namanya tafakkur. Nabi SAW bersabda, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi dhatillah. Kalau mau kenal Allah, kalau mau yakin bahwa Allah ada, perhatikan dan fikirkan ciptaannya. Paham? Oleh karena itu dalam Al-Quranul Karim banyak sekali Allah SWT mengajak kita untuk bertafakur, memperhatikan ciptaannya, memikirkan ciptaannya. Salah satu firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas wa ma anzalallahu minas sama'i min ma'in fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabbah wa tasrifir riyahi wa sahabil musakhkhari baina samai wal ard la ayatil liqaumin yaqilun. Sadaqallahul azim. Yang artinya sesungguhnya pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, pada terjadinya pergantian malam dan siang yang begitu teratur, dan terjadinya bisanya kapal-kapal berlayar di lautan dengan membawa hal-hal yang bermanfaat buat manusia, diturunkannya air hujan dari langit, dengan air itu dihidupkan bumi yang mati, ditebarkannya berbagai macam binatang melata di muka bumi, dan terjadinya pergeseran awan dan angin di antara langit dan bumi. Itu bukti bahwa Allah ada bagi orang-orang yang berakal. Paham? Sudah yakin ada Allah? Sudah yakin ada Allah? Oh, masih kendor. Allah sering ngajak kita bertafakur, memikirkan ciptaannya. Kali ini Allah mengajak kita untuk memperhatikan, memikirkan tanaman. Di sini kalau siang kelihatan nih banyak pohon, betul? Ada pohon mangga, jambu, duren dan lain sebagainya. Macam-macam aneka bunga, betul? Apa Allah bilang? Afara'aitum ma tahruthun? Tidakkah kamu perhatikan pohon-pohon yang kamu tanam? Lalu Allah bertanya kepada kita, a antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Kamukah yang menumbuhkan pohon atau aku, kata Allah. Tolong dijawab pertanyaan Allah. Siapa yang menumbuhkan pohon-pohon? Manusia apa Allah? Allah mengajak kita memperhatikan ciptaannya. Kemudian Allah bertanya kepada kita, kamu yang menanam ataukah aku? Masya Allah. Allah mendidik kita untuk mengenal zat Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah yakin ada Allah? Masih kendor. Kali ini Allah mengajak lagi bertafakur dalam firman-Nya, afara'aitum ma'alladzi tashrabun? Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Bu, Pak, tadi pagi mandi? Barusan turun hujan? Tadi pagi minum apa? Siang minum? Malam tadi minum? Allah bertanya sama kita, yang minum, afara'aitumul ma'alladzi tasrabun? Tidakkah kamu perhatikan air yang kamu minum? Lalu Allah bertanya, a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun? Kamukah yang menurunkan air dari awan ataukah aku? Tolong dijawab. Siapa yang menurunkan air hujan? Allah. Air hujan datangnya dari mana, Bu? Dari laut. Ya. Laut dunia ini 70% lautan, air. Kemudian air laut tadi dipanaskan oleh matahari, dia menguap, naik menjadi awan. Awan itu adalah kumpulan air yang digantung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang
Uapnya dinaikkan oleh matahari, kemudian disimpan di awan. Pada kondisi tertentu, awan ini lalu dicairkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah air hujan. Air hujan menyerap ke tanah, jadi mata air di mana-mana. Betul. Pohonan tumbuh di mana-mana, padi subur di mana-mana, makanan tumbuh di mana-mana. Itu yang kita santap. Ini Allah pertanyakan, afara'aitum ma'alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzi am nahnul munzilun. Lalu apa kata Allah? Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kalau aku mau, aku bisa jadikan air hujan itu asin. Kenapa Allah mengatakan begitu? Air hujan asalnya dari awan. Awan dari laut. Laut asin apa tawar? Laut asin apa tawar? Begitu jadi awan diturunkan air hujan asin apa tawar? Masya Allah. Kembali Allah mengajak kita berfikir. Lau nasya'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Kalau aku mau, aku jadikan air hujan itu asin karena asalnya dari laut. Kembali Allah mengajak kita bertafakur, berfikir agar kita yakin bahwa Allah itu ada. Sudah yakin ada Allah? Masih kendor. Satu lagi untuk tafakur, oke? Tapi izin minum dulu. Zainal diam. Ini anak Forsa namanya Zainal. Terlalu pinter orangnya. Sampai-sampai saya masuk ke tol mobil, di Uber media pakai motor. Motor Zainal bisa masuk ke tol. Di Uber polisi ditangkap deh. Tepuk tangan buat Zainal. Diam now. Kalau kamu ngomong gue suruh ceramah lo. Gue yang dengerin lo. Saya mau cerita sedikit agak porno. Tapi bukan porno. Boleh? Ini karena dalam rangka tafakur. Kita berpikir. Ketika saya di Australia dalam processing film Satria Bergitar. Tahu film Satria Bergitar? Nah, itu prosesinya di Australia. Pada suatu malam, saya setengah tidur di hotel, tiba-tiba ada ketok pintu. Tak, tak, tak. Saya buka, perempuan bule, cantik banget. Dia bilang apa? Good evening. I'm yours tonight. Selamat malam, saya milik Anda malam ini. Langsung ngomong begitu. Rupanya disuruh bos untuk servis Roma Irama, gitu ceritanya. Dikirimin paket gue. Lalu main buka baju aja nih cewek. Saya bilang, get dressed, you'll get sick. Pakai baju, ntar masuk angin lo. Lalu dia bilang apa? You don't like me? Oh, I like you. Apa kamu nggak suka sama saya? Saya suka sama kamu. Kamu tuh very beautiful. Kamu sangat cantik. Saya suka. And so, lalu kenapa? Nggak mau ML? Tahu ML? ML dah ya. Ntar lo cari artinya. Kenapa nggak mau ML? Saya bilang, I'm afraid of God. Saya takut sama Tuhan. It's crazy you still believe in God. Gila aja lo gini hari masih percaya Tuhan. It's crazy you still believe in God. Gila gini hari masih percaya sama Tuhan. Okay, you get dressed and have a seat. I'll tell you about God. Lo pakai baju, lo duduk. Gue mau cerita tentang Tuhan. Berlanjutlah itu, dia pakai baju, dia duduk. Lo mau tahu Tuhan? Ya. Apakah Tuhan ada? Ada. Bagaimana bisa ada? Saya tunjukin nama dia gelas.
Ini gelas, ada yang bikin enggak? Dia bilang ada. Sama seperti gini deh, saya mau tanya sama kamu nih ya. Ini apa nih? Bukan mic. Kalau mic itu pesawat jet tempur. Mikrofon. Oke? Saya mau tanya, jawab yang cepat. Mikrofon ada yang bikin apa enggak? Ada. Yakin? Bisa bilang ada yang bikin. Yakin. Tahu pabriknya di mana? Enggak tahu. Tahu siapa orang yang mendesain mikrofon ini? Tahu orangnya? Enggak. Lalu kenapa kamu bisa bilang yakin? Kenapa? Pabriknya enggak tahu, orang yang bikinnya enggak tahu, tapi yakin mikrofon ini ada yang bikin. Betul? Inilah yang saya bilang sama itu cewek. Saya tunjukin gelas, saya tunjukin televisi. Dia bilang, ini yakin ada yang bikin. Saya bilang, halo, kamu tahu pabriknya di mana? Enggak. Kamu tahu ini gelas pabriknya di mana? Enggak. Kenapa yakin? Apa dijawab? Because structural and functional. Karena benda itu ada bentuknya dan ada gunanya. Menurut akal sehat, setiap benda atau apapun yang ada bentuk dan ada gunanya pasti ada yang bikin. Paham? Enggak perlu tahu pabriknya di mana. Nah, kemudian saya baca satu ayat. Firman Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Katakan ya Muhammad kepada orang-orang yang ragu tentang hari kebangkitan. Katakan kepada orang-orang yang ragu tentang Allah Subhanahu wa taala, coba perhatikan bagaimana diri mereka diciptakan. Ibu, bapak, ntar pulang dari sini sampai rumah cari kaca yang gede. Ya, ngaca. Telanjang, jangan pakai baju. Serius. Lalu coba pikirkan itu badan kamu yang ganteng, yang cantik itu. Kok bisa terjadi seperti ini? Bagaimana diri ini bisa tercipta? Ini perintah Allah. Inna nahnu, sesungguhnya aku menjadikan kamu min turab, dari saripati tanah. Dikonsumsi oleh orang tua kita. Thumma min nutfah. Saripati tanah tadi diolah dalam tubuh kita menjadi nutfah. Tahu nutfah? Sperma. Tahu sperma? Air mani. Tahu air mani? Kelewatan lo nggak tahu mah. Thumma min 'alaqah. Air mani tadi aku proses menjadi segumpal darah. Thumma min mudghah. Kemudian segumpal darah tadi aku proses menjadi segumpal daging. Wa nukirru fil arhami ma nasya ila ajalin musamma. Kemudian daging tadi aku ukir di dalam rahim ibumu sampai waktu yang ditentukan sesuai dengan yang aku kehendaki. Pikirkan, pikirkan. Dari sperma, air mani menjadi darah, menjadi daging, kemudian diukir dalam rahim, dalam perut ibu kita. Daging tadi diukir kepala dengan isinya. Di kepala ini dibikin sama Allah, diisi otak buat berpikir. Diukir sepasang mata untuk melihat, diukir sepasang telinga untuk mendengar, diukir sepasang bibir untuk berbicara. Kemudian dibuatkan badan, isinya ada paru-paru dengan fungsinya, ada jantung, ginjal, hati dan sebagainya. Semua struktural fungsional, ada bentuknya, ada gunanya. Kemudian dibuatkan sepasang tangan untuk bekerja. Dibuatkan sepasang kaki untuk berjalan. Begitu telah sempurna organ tubuhnya, sempurna anggota tubuhnya, thumma nukhrijukum tifla, maka aku keluarkan kamu sebagai bayi. Lagi-lagi Allah mengajak kita berpikir,
Siapa yang menciptakan bayi dari air mani, darah, daging dan sempurna seperti ini? Ibumu kah? Bapakmu kah? Atau tidak ada yang menciptakan? Jawabannya hanya satu, ada yang mencipta. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah cara Allah mendidik manusia, mengajar manusia untuk meyakini keberadaannya dengan cara bertafakur, memikirkan, memperhatikan ciptaannya. Faham? Faham? Sudah yakin ada Allah? Alhamdulillah. Kalau sudah yakin ada Allah, salah satu perintah Allah yang paling fundamental oleh-oleh dari Isra dan Mi'raj apa? Salat 5 waktu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu wajib, kitaban mawquta, tercatat di dalam kitab. Artinya kalau sudah dicatat itu wajib pakai banget bagi setiap orang-orang yang beriman. Tahu artinya wajib, Bu? Al-wajibu ma yuthabbu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Kalau wajib itu artinya kalau dikerjakan mendapat pahala, syurganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditinggalkan mendapat siksa, nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya wajib. Ma yuthabu ala fi'lih wa yu'aqabu ala tarkih. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan mendapat siksa. Faham? Faham? Lalu kapan waktu sholatnya Bang Haji? Allah jelaskan lagi, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wal qur'anan fajri inna qur'anan fajri kana masyhuda. Tegakkanlah salat ketika mulai gelincir matahari. Kalau matahari top light belum masuk waktu salat tuh. Begitu tergelincir, bayangan lebih tinggi sedikit dari benda, masuk deh waktu zuhur. Terus tergelincir, bayangan sama dengan benda, masuk waktu asar. Terus matahari tergelincir, terbenam dia matahari, masuk waktu maghrib. Hilang cahaya merah dari langit, masuklah waktu isya. Wa qur'anan fajri, bacaan subuh atau sholat fajar, sholat subuh. Ada berapa? Ada berapa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Faham? Nah lalu pertanyaannya, buat apa sih sholat? As-salatu du'a, ad-du'a silahul mu'min. Sholat itu doa. Doa itu senjata orang beriman. Senjata untuk apa? Menghadapi hiruk pikuk dunia, menghadapi hiruk pikuk di akhirat nanti. Seperti orang ke medan perang, Bu. Ini ada tentara nggak sini? Bapak kalau ke medan perang nggak bawa senjata, nggak bawa tameng, hancur Pak. Betul? Makanya dikatakan sholat itu senjata orang beriman untuk menghadapi berbagai macam bencana di dunia, kesulitan dunia. Senjatamu sholat. Begitu untuk menghadapi berbagai macam pahala di akhirat, senjatamu sholat. Insya Allah kalau kamu sholat, selamat, bahagia dari dunia sampai akhirat. Kenapa? As-salatu du'a. Salat itu doa. Sementara Allah SWT berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Tuhanmu berkata, mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Caranya mintanya bagaimana? Wasta'inu bis sabri was salah. Mohonlah kepada Allah dengan sabar dan salat. Faham?
Minta kepada Allah caranya bagaimana? Sabar dan salat. Salat itu permohonan semua ibu bapak. Coba kita lihat dari baca suratul Fatihah. Hafal Fatihah? Coba Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baca. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Coba lihat artinya. Hafal Fatihah? Hafal? Ngerti? Nanti pelajarin artinya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah yang memelihara alam, Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maliki yaumiddin, raja di hari kiamat. Lalu kita akan bilang apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkau aku mohon pertolongan. Apa pertolongannya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan aku jalan yang lurus ya Allah. Jalan lurus seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan lurus yang seperti Engkau beri nikmat atas mereka. Tuh jalannya orang-orang yang soleh, yang pinter, yang baik-baik, sehingga dia bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan-jalan yang Engkau murkai seperti mereka ya Allah. Jalan para ahli maksiat, jalan para penjahat, sehingga mereka menderita di dunia dan di akhirat nanti. Waladdallin, dan bukan kesesatan. Hebat nggak bu? 17 kali sehari kita baca, minta perlindungan Allah dari bermacam godaan dunia ini, supaya kita tetap di jalan yang lurus, supaya selamat bahagia dari dunia sampai akhirat. Duduk iftirash, itu ada 8 proposal yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbighfirli warhamni. Hafal enggak? Coba. Rabbighfirli warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Hafal, ngerti, pelajari artinya. Karena sholat itu komunikasi dua arah, antara makhluk dan khaliq, antara pencipta dan ciptaan. Komunikasi dua arah, khusus diberikan oleh Allah untuk berdialog, untuk ngadu, untuk apel, untuk curhat sama Allah. Apa persoalan Anda? 5 kali sehari dikasih waktu berjumpa dengan Allah langsung. Faham? Rabbighfirli, ya Allah ampuni aku. Warhamni, kasihi aku, sayangi aku. Wajburni, tutupi kelemahan-kelemahanku. Warfa'ni, muliakan aku. Warzuqni, berikan aku rizki. Wahdini, bimbing aku dalam hidup ini. Wa'afini, sehatkan aku. Wa'fu anni. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khusyu'un. Beruntung orang beriman yang di dalam salatnya khusyuk. Kenapa? Langsung dijawab oleh Allah. Rabbighfirli, baik aku ampuni kamu. Warhamni, aku kasihani kamu. Wajburni, aku tutupi kelemahanmu. Warfa'ni, aku muliakan kamu. Warzuqni, aku kasih kamu rizki. Min haitsu la yahtasib, dari jalan kamu enggak duga-duga. Wahdini, aku bimbing kamu dalam hidup ini. Wa'afini, aku sehatkan kamu. Wa'fu anni, aku maafkan kamu. Masya Allah. As-salatu du'a. Ad-du'a silahul mu'min. Salat itu doa, dan doa senjata orang-orang beriman. Jadi masih ada yang nggak sholat nggak? Hei, masih ada yang nggak sholat nggak? Na'udzubillahi min. Bulan puasa besok nih, dikit lagi nih.
Ya, jangan sampai puasa nggak sholat. Ya, nggak sah. Nabi SAW bersabda, Inna awwala ma yus'alul abdu yawmal qiyamati min amalihi salatuhu. Amal seorang hamba yang akan diperiksa pada hari kiamat, yang pertama diperiksa amalnya adalah sholatnya. Fa in tuqbilat minhu salatuhu tuqbila sa'iru amali. Kalau dia sholat, maka diterima seluruh amal ibadahnya. Orang sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, sah puasanya, dapat pahala. Orang puasa 5 waktu, pergi haji, sah hajinya, dapat pahala. Orang sholat 5 waktu, sedekah, gak usah juta-jutaan. Uang logam kamu kasih pada orang di jalanan, kalau sholat itu tercatat sebagai pahala. Tapi wa in ruddat minhu salatuhu rudda saru amalih. Tapi kalau kamu tidak sholat, tertolak seluruh amal ibadahmu. Paham? Teman-teman saya yang non muslim banyak ngomong sama saya, tanya saya, Bang Haji, nanti bulan Ramadan boleh nggak saya puasa? Oh boleh. Mau puasa boleh Bang Haji? Boleh. Orang nggak mau makan boleh aja kan. Nah, tapi nggak dapat pahala. Kenapa? Enggak sholat. Paham? Mau sedekah boleh nggak Bang Haji? Ngasih orang miskin boleh, bagus. Tapi nggak ada pahalanya. Kenapa? Enggak sholat. Oh, kalau tanpa sholat, sedekah bisa bikin orang masuk surga. Kampung mana ini namanya nih? Rorotan. Kampung Rotan. Apa nih? Tegal Rotan. Saya kasih tahu, kalau orang nggak sholat, sedekahnya diterima, lo nggak bisa masuk surga, lo susah. Karena orang-orang yang sebelah sono yang ngasih setiap hari, juta-juta MM-an. Paham? Lo nyumbang masjid berapa? Paling 1.000, 2.000. Betul? Ngasih orang miskin berapa? 100, 200. Betul? Mereka, orang miskin sekampung dikasih makan sama dia 5M. Tapi karena nggak sholat, nggak tercatat sebagai pahala. Maka as-salatu imaduddin, sholat itu tiangnya agama. Kalau kamu sholat, senyummu saja jadi sedekah itu. Jadi jangan sampai tinggalkan sholat. Sholat itulah senjata kita untuk kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Amin. Yang belum sholat malam ini ntar lo sholat wudhu. Aduh Bang Haji, dosa gue banyak banget. Gimana nih Bang Haji? Allah SWT berfirman, Qul li'ibadiyalladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakan ya Muhammad kepada hamba-hamba Allah yang keterlaluan bikin dosa. Israf, keterlaluan berbuat dosa. Kasih tahu media, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah akan menghapuskan semua dosamu. Innallaha ghafurur rahim. Karena Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kalau mau tobat, paham? Kalau mau tobat, dosa lo 40 tahun macam-macam tuh dosa hilang, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jadi jangan sampai mau tobat jangan sampai ditunda. Nanti aja kalau gua udah tua. Berapa banyak anak muda mati, betul? Gua masih muda, nanti aja kalau tobat kalau udah tua. Berapa banyak justru kakek-kakek ditinggalin mati sama cucunya. Faham? Jadi bertobatlah sekarang, karena kita nggak tahu kapan maut menjemput kita. Hanya dengan sholat insya Allah selamat bagian akhirat. Jangan khawatir, dosa apapun akan diampuni oleh Allah sejauh kita mau minta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Baik, saya akan tutup dengan sebuah syair, tapi saya minta semuanya ikut kur. Setuju? Nah, kurnya begini. Ada dua hal. Yang pertama, wirid hey. Apa? Wirid hey. Caranya begini, kalau tangan saya jatuh bunyi hey. Tahu? Bisa? Coba. Kurang kompak. Iya, yang kedua wirid huha. Lihat jumlahnya 5. Dibuka dengan hu, ditutup dengan hu juga. Caranya begini, lihat. Hu ha hu ha hu. Lihat. Hu ha hu ha hu. Paham? Kasihlah sekali lagi. Hu ha hu ha hu. Bisa? Coba, ya. Oke, pinter. Kita mulai. Kalau mau melacur, kurang kompak. Kalau mau melacur, harus pakai uang. Kalau mau berjudi, harus pakai uang. Mau mabuk-mabukan, harus pakai uang. Mau haram-haraman, harus pakai uang. Ternyata jalan ke neraka mahal harganya, walaupun mahal anehnya banyak yang suka. Betul? Betul? Melaksanakan zakat hanya bagi yang mampu, melaksanakan haji hanya bagi yang mampu. Mengerjakan sembahyang tidak usah membayar, mengerjakan puasa tidak usah membayar. Ternyata jalan yang ke surga murah harganya, walaupun murah anehnya banyak yang ogah. Betul? Kalau nanti ada yang masuk neraka, bukan karena Tuhan tak sayang hambanya. Kalau nanti ada yang masuk ke surga, itu karena dia memang berusaha. Semua terserah kita. Tarararararareng. Betul? Betul? Kalau mau melacur, penyakit akibatnya. Kalau suka tak jujur, tak akan dipercaya. Kalau suka mencuri, penjara akibatnya. Kalau suka berjudi, tak akan bisa kaya. Ternyata jalan ke neraka teramat susah, walaupun susah anehnya banyak yang maksa. Betul? Betul? Kenapa? Gue lupa lagi. Oke. Kenapa? Ya, jadi ingat dari peringatan ini apa yang harus dibawa pulang tadi? Pertama, sering-sering tafakur. Ya, ibu-ibu nih kalau lagi dandan, jangan cuma ngitemin alis marahin bibir. Tafakur, pikirin ciptaan Allah tuh. Kok alis bisa beruntun gini kayak semut beriring? Bagus banget alis saya ya. Kayak ditancep-tancepin satu-satu. Kok bulu mata saya bagus, lentik ya, nggak panjang kayak rambut. Coba kalau bulu saya mata panjang kayak rambut, Masya Allah. Ada orang di luar, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Fikirkan, tafakur. Ketika sikat gigi, tafakur, fikirin.
Ini gigi, masya Allah, struktural fungsional. Ada bentuknya, ada gunanya. Di depan ada 4 pasang gigi seri. Bentuknya tipis, tajam, fungsinya buat memotong makanan. Pisang masuk, tak putus. Betul. Dodol masuk, tak putus. Betul. Kerupuk masuk, tak putus. Sama gigi seri itu kerjaannya. Di sebelah gigi seri ada 2 pasang taring. Bentuknya tajam, runcing, kokoh. Fungsinya buat mencabik makanan yang keras. Daging masuk, gigi seri nggak bisa. Taruh di taring, carik, seret, sobek dia. Betul. Di belakang taring ada 10 pasang gigi geraham. 6 pasang geraham besar, 4 pasang geraham kecil. Bentuknya datar, kokoh. Fungsinya buat menggiling makanan. Masya Allah. Struktural, fungsional, ada bentuknya, ada gunanya. Ada yang bikin apa enggak? Ada yang bikin apa enggak? Siapa? Allah. Dengan banyak tafakur, insya Allah kita akan kenal dengan Allah. Kita akan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah yakin, jangan lupa tinggal amin. Kita baca suratul Fatihah. Barakatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan taufik, hidayah, wal inayah, agar dapat sering bertafakur, memperhatikan ciptaan Allah dan dapat melaksanakan salat sampai mati nanti. Amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Amin. Kabul insyaallah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan manfaat untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahmi tamami ukhuwah Islamiyah. Fahmi tamami ukhuwah wataniyah. Fahmi tamami ukhuwah basyariyah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.